Banyak pertanyaan sekarang, kenapa kita sebagai umat Islam banyak ujian dan banyak cobaan, dan malah kadang-kadang kita malah yang banyak meminta-minta. Mohon maaf karena kita hanya tahu umat Islam. Di luar Islam lebih parah lagi Bapak Ibu. Saya nggak bahas itu, saya bahas ayat. Surah Al-Isra ayat yang ke-30. Kita buktikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka yabsutur rizqa." Kita bahas satu-satu. Inna ini bahasa Indonesianya sesungguhnya. Kalau bahasa Arab pakai inna itu menandakan serius, bukan main-main. Kalau orang Arab bilang inna fil masjid, berarti kalau sesungguhnya dalam masjid, berarti itu serius Pak. Tapi kalau fil masjid, di masjid, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Buktinya apa? Buktinya ketika kita membaca dalam sholat, serius kita, Allah ajarkan, Rasulullah SAW ajarkan, ini wajjahtu wajhiyah, ya Allah aku serius ya Allah menghadapkan wajahku ke inna. Lagi dilanjutkan dan seterusnya dilanjutkan, inna solati wa nusuki, ya Allah salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku untukmu ya Allah. Nggak ada main-main ya Allah. Kalau orang paham dengan kalimat inna. Sekarang di sini Allah katakan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Rabb. Ini penting Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita meminta kepada Allah sesuai dengan nama Allah, cepat datangnya itu. Ketika kita, Rabb ini salah satu kalimat panggilan Allah yang akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Makanya kalimat untuk meminta kepada Allah dalam sholat, ketika kita duduk apa kita baca? Rabbil, diulangi dengan awal Rabbi ya Allah, firli ampuni dosaku ya Allah. Selanjutnya itu sudah wa semuanya. Tapi Rabb, makanya Nabi Adam alaihissalam apa doanya? Rabbana, diawali dengan Rabb. Ketika Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Fir'aun, diajarkan Rabbi shrahli. Rabb ini, kalimat Rabb ini, makanya dalam Al-Quran kita baca dalam Al-Quran Al-Fatihah itu wajib alhamdulillah hirab bil alamin. Luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita aplikasikan, kalau kita amalkan ini, ya Allah, Masya Allah Al-Quran. Di sini lanjutannya, Rabbaka, Tuhanmu, jelas satu K. Yang kan saya sampaikan di sini adalah ya basutur rizqa. Allah sesungguhnya benar-benar betul-betul Tuhanmu akan melapangkan, ya basutur rizqa, akan melapangkan rezeki kamu. Ini kita bahas sedikit Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kita background kita masing-masing beda-beda. Tidak bisa kita amalkan bahwa ketika kita minta kepada Allah dengan bahasa Rabb, minta sayangnya Allah ke orang tua kita bahasa Rabb, Rabbana Rabbighfirli zunubi wali walidayya dan seterusnya. Sekarang ya basutu, ini hebatnya Al-Quran, luar biasa. Ya basutu artinya sedang atau akan. Kalau bahasa Arab, kalau apanya timbanya fi'lul mudhari', sedang berjalan atau akan berjalan. Berarti di sini Allah betul-betul sedang melapangkan rezeki kamu. Bagi yang kaya sedang lapang berarti itu. Bagi yang jabatannya tinggi berarti sedang dapat rezeki itu. Namun bagi kita Pak yang belum kaya, akan di sini terjemahannya ya besutu. Makanya ada umat Islam, saya sudah sholat tapi saya tidak dapat Ustaz. Berarti ya besutu di sini artinya akan. Satu kalimat dua makna.
Tidak bisa dibantahkan itu. Beda dengan fi'il madhi, basata, telah. Kalau telah ditutup buku. Nah, itu. Jadi jemaah yang saya muliakan, berarti di sini Allah pesankan bahwa untuk kamu ada harapan. Allah sayang ke kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Sayang Allah. Rezeki itu Allah akan lapangkan. Rezeki umur kita panjang berkah. Kan? Waktu kita lapang dan berkah. Harta kita banyak dan berkah. Keluarga kita banyak dan berkah. Anak kita banyak dan berkah. Luar biasa itu rezeki itu. Kita sholat hari ini, sholat zuhur berjemaah, rezeki ini Pak. Waktu kita Allah lapangkan. Tidak semua yang dapat rezeki hari ini. Ya Allah, luar biasa. Makanya lanjutan ayat ini, kalau yang sudah dapat pertahankan, berarti sedang. Kalau yang belum, ya Allah saya belum, ya Rabb saya belum, ya Allah. Makanya kalau orang Mesir Pak, Ibu yang saya muliakan, ketika saya kuliah itu, ketika kita doakan semoga kamu lulus, ya Rabb, kata langsung, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi. Kenapa? Karena itu yang menentukan. Ayat ini lanjutnya, ya basutur rizqa, ar-rizqa, ini rizqa, rizqa ini rezeki. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam bahasa Arab pakai alif lam itu jelas itu. Kalau belum pakai alif lam belum jelas. Contoh masjid. Masjid itu berarti masih umum masjidnya mana. Tapi kalau al masjid jelas itu. Contoh saya mudaris, belum jelas seperti itu. Mudaris mana dia? Tapi al mudaris sudah jelas dia. Ar-rizqi di sini pakai alif lam Bapak Ibu, ya Allah, ya luar biasa. Ar-rizqi di sini pakai alif lam. Berarti kita semua yang hadir ini atau yang mendengarkan, Allah sudah catat bahwa sesungguhnya rezeki kamu sudah jelas. Nah, ini hebatnya Al-Quran. Bukan dia raba-raba lagi, tapi ar-rizq sudah jelas. Ini tidak bisa dibantahkan. Namanya ismul ma'rifah kalau bahasa Arabnya. Lalu jemaah yang saya muliakan, di sini jelas ketika Allah sudah jelaskan rezekinya, hebatnya liman yasha. Rezeki itu Allah katakan untuk yang Allah kalau Allah kehendaki. Bapak Ibu, ada rahasia di sini. Kalau yang Allah inginkan berarti ada rahasia. Yang pertama syaratnya Allah kenal. Kalau nggak kenal nggak bakal Allah kasih yang berkah. Contoh, kita akan buat sesuatu acara, yang kita undang pasti yang kita inginkan. Kalau kita benci pasti nggak kita undang. Itu nggak bisa dibantahkan. Liman yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Hebatnya ketika Allah sudah pilih kita ini, ya Allah, mudah-mudahan masuk kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Udah pilih, apa kata Allah? Tidak sampai di situ saja. Wa yaqdir. Liman yasha wa yaqdir. Ketika Allah sudah pilih kita, dan setelah itu Allah tentukan akarnya. Kok bahasa awaknya ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 hektar dan segala macam. Berarti Allah sudah tentukan untuk kita. Tinggal kita memakai dua ini. Yang pertama, kita yakin karena kata Allah innal ladzina amanu, siapa yang sudah yakin, inna lagi kan? Setelah itu syaratnya yang kedua, wa amilus sholihat, beramal sesuai dengan ilmu. Kalau sudah itu, insya Allah lahum jannah, Allah kasih kebahagiaan. Jadi jemaah yang saya muliakan, rahasia sini kita belum sampaikan karena waktu. Insya Allah kita sampaikan ujung ayatnya. Ada 3 di sini yang ingin saya sampaikan. 1, ketika kita ingin sesuatu, panggillah kata-kata Rob. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya ini sakit ya Allah. Ya Rabbi, saya ini begini ya Allah, mengeluh. Kalau seandainya kita tambah Allahumma, boleh Ustaz? Boleh. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbi. Ya Allah, luar biasa kan? Tapi jemaah yang saya muliakan, jangan sampai kita hilang Robnya, karena ini adalah mengatur sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kita sudah pasti rezeki tidak bakalan tertukar. Kayak gitu kan? Tidak bakalan tertukar. Rezeki Bapak Ibu, rezeki saya, kita semua Allah akan tentukan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus yakin
Allah memilih di antara hamba Allah yang sangat banyak ini, di antaranya kita. Ini pesan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di antara yang sini, insya Allah. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.